ekstra. Biar kami tetap kuat, sehat, sempurna, dan bisa mempergunakan waktu dan kesempatan untuk lebih setia beribadah dan fokus mencari Dikau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak John, Pastor John. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya. Selamat Shalom, datang Pak Bu Elis, Bu Rosalin, Ya, selamat siang Pak shalom Jerman. juga. Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bu Elis, Bu Rosalin? Puji Luar Tuhan, biasa. luar biasa. Amin. Semua sudah siap ya? Bu Elis sudah Iya. siap ya nanti ya? Iya. Oke, baik. Kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Dan kembali kepada host kita yang luar biasa, Ya. Ibu Rosalin kah? Ya. Oke. Ibu Adice Oke. belum ada ya? Ya, kita langsung aja. Ya, oke. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Amin. Pastinya. Pasti. Ya. Terima kasih juga kami boleh beribadah bersama-sama di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh berkumpul di malam yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua yang hadir di sini sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi ini, di malam hari ini. Silakan Pak John. Halo. Nggak buka mic. Buka mic dulu, Pastor. Masuk, Pastor. Terima kasih, ya. Bu Elis. Oke. Oke. Ya, sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini. Silakan Pak John. Ya, ini dia. Ya. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 AM di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu host saya sendiri Ibu Rosalin dari Jerman, dan dua worship leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keempat doa profetik oleh Ibu Janju Kuswandi dari Surabaya, dan 5 pengumuman oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru, dan 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru di mana kami dapat bangun dengan nafas yang kehidupan daripadamu. Hari ini biarlah Engkau memimpin setiap langkah dan keputusan. Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu agar dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini.
Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Lindungilah kami dan keluarga CLCC, agar Ya. selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang Amin. hari ini. Bapa, urapi Gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus, dari awal hingga akhir, dan jauhkan kami dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima Ya, kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berbuka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Kami persilahkan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya malam ini. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus kau hadir di sini, melawat kami semua. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan sekali lagi bersama-sama. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati bagi Tuhan, katakan haleluya Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Roh Kudus berkarya malam ini. Haleluya Yesus Kristus. Kami perlu Engkau Roh Kudus malam ini. Engkau segalanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Engkau layak disembah. Mari Roh Kudus menjabat setiap kami yang hadir semua malam ini. Katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan sama-sama, buka hatimu bagi Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
Amin. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja malam hari ini, karena kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan. Oh, katakan sama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersentuh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Angkat suara bagi Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tidak ada nama lain yang berkuasa di bumi dan di sorga. Hanyalah nama Yesus yang kami kagumi malam hari ini. Bersama katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersentuh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Sama-sama angkat suaramu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. We worship You, my Lord. We worship You, my King. Hallelujah. Jesus, we worship You. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, kagum terhadap Dia Yesus. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, kami kagum kepadamu. Kagum,
hormat akan Engkau, katakan sekali lagi, hormat akan Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, doa kami Tuhan, kagum akan, katakan Engkau, haleluya, kami kagum kepadamu Tuhan, oh haleluya, Jesus, amin. Terima kasih Tuhan, biarlah malam ini kami bersuka cita oleh karena semua yang bernafas memuji Engkau. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah langit dan bumi memuji-muji Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini ya bersama-sama. Oke. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Oh, 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 Yesus, Engkau Raja. Oh, oh, Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama. Amin. Semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Yesuslah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Semuanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua sukan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin.
Yesuslah Raja, oh Yesus, haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Elis Atta dari kota Parepare. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat Ya, malam. shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita sama-sama berdoa. Haleluya. 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 Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal oleh karena Yesus Kristus, pada malam ini kami datang merendahkan diri sujud di hadapan-Mu. Iya. Seraya mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh sangat sempurna. Terlebih kami imani atas janji-Mu yang tidak pernah terlambat menolong kami. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak ketebusan-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Kuasailah hati pikiran kami Tuhan. Beri hikmat pengertian serta urapi hamba-Mu Bapak John Sarbunan yang akan Engkau pakai pada malam ini untuk menaburkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar benar-benar menembus hati kami dan bisa merubah pola pikir kami untuk lebih baik lagi, sehingga menjadi selaras dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Tak lupa kami Tuhan, bawa kepadamu atas keberadaan kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Zoom, bahkan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak sempat hadir oleh karena berbagai pergumulan dan halangan penyakit, seperti saudara kami Ibu Rustin yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Engkau tahu kerinduan kami ya Bapa, khususnya bagi kami yang sudah lansia, mohon penyertaan tuntunan roh-Mu yang ekstra, biar kami tetap kuat, sehat, sempurna, dan bisa mempergunakan waktu dan kesempatan untuk lebih setia beribadah dan fokus mencari Dikau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap, dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Makasih. Amin, amin. Praise the Amin. Lord. Terima kasih Bu Rustin untuk doa Bu yang Elis. sangat indah sekali. Bu Elis, Sorry, bukan maaf, Bu. Bu Elis. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus malam ini. Bu Elis sudah menaikkan doa ya untuk sahabatnya juga Bu Rustin ya. Kita doakan supaya Bu Rustin juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bu Elis untuk doa yang sangat indah sekali. Makasih. Sudah dinaikkan ya. Ini sekarang di mana Bu? Lagi di di Parepare, Ji. Dari cari-cari signal. Oh, gitu ya. Luar biasa Ibu Setiap kita melayani cari signal. Luar biasa. Amen, amen ya. Amin. Itu sesuatu yang baik, perjuangan Ibu kita luar biasa, Ibu Elis luar biasa. Rindu sekali beribadah malam ini. Seperti kita semua ya, kita lebih giat lagi. Oke, mari kita akan lihat sebuah tema yang indah sekali malam hari ini, yaitu cara mengalami roh Pentakosta. Saudaraku ya, Penta itu 5. Saudaraku, dan ini pengalaman murid-murid Yesus. Mereka mengalami hari yang ke-50 ya, saudara. Pada waktu Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Dan hari ke-50 terjadi Pentakosta di atas loteng Yerusalem. Dan mari kita lihat dulu untuk memahami bagaimana bisa mengalami roh Pentakosta. Kita akan lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 4. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Dr. Randa ADC, dipersilakan. Kisah Rasul 2 ayat yang maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Jadi ini adalah karunia berkata-kata, saudaraku ya. Itu dianugerahkan oleh Tuhan sendiri kepada masing-masing orang
Sebagai orang percaya itu memang beda-beda. Ada yang dapat karunia bahasa roh, ada yang dapat karunia bernubuat, ada yang mendapat karunia mimpi, ada yang mendapat karunia melakukan mujizat, dan melakukan banyak hal, saudaraku ya. Karunia itu membuka pelayanan. Jadi saudara, ini cara mengalami roh Pentakosta. Ada pergerakan daripada Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan orang percaya, sebagaimana yang dialami oleh murid-murid pada saat mereka ada di atas loteng Yerusalem itu, saudaraku. Saudara-saudara, saya percaya supaya pengalaman ini juga kita semua akan mengalami ya. Mengalami roh Pentakosta. Saudara-saudara, saat Roh Kudus turun ke atas semua orang percaya, apa yang terjadi? Maka saat itulah mereka dipenuhi Roh Kudus, ya. Salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu apa? Dan berkata-kata dalam roh. Mereka berkata-kata dalam roh, yaitu mereka memiliki karunia bahasa roh, ya. Saudaraku, bahasa roh ini bukan bahasa manusia, bahasa bumi, tapi itu bahasa yang Tuhan anugerahkan. Bahasa sorga, karena itu Allah sendiri yang memahami, manusia tidak bisa memahami. Ya, itulah roh Pentakosta dari pengalaman pergerakan Pentakosta, saudaraku ya. Untuk bisa memahami ini, saudara, cara mengalami pengalaman Pentakosta kita akan lihat ya, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan 18, kita akan bahas sama-sama ya. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 18, tentu kita akan dapati ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara mengalami roh Pentakosta itu. Kira-kira siapa, saudara-saudaraku? Dan orang seperti apa, kriteria seperti apakah orang itu yang bisa mengetahui dan mengalami roh Pentakosta ini. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia mendengar. Ini penting, saudaraku. Tuhan berikan telinga itu dengan sebuah tujuan untuk mendengar, ya. Mendengar apa? Mendengar firman. Firman yang disampaikan dengan perantaraan Nabi Yoel, hamba Tuhan itu. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Amin. Jadi Allah berfirman melalui perantara. Siapa perantara itu? Nabi. Nabi yang dimaksud di sini adalah Yoel. Dalam kitab Yoel, ini ada kaitannya dengan nubuatan Yoel dalam Yoel pasal 2, saudaraku ya. Di dalam ayat 28 mulai, saudara, Tuhan sedang mencurahkan rohnya yang ke atas semua manusia, maka anak-anakmu akan bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi. Juga ke atas semua hamba-hamba Tuhan, mereka akan bernubuat, saudaraku. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saudara kasih Tuhan, yang pertama untuk kita bisa mengalami pengalaman roh Pentakosta, itu saudaraku dimiliki hati orang percaya yang memiliki telinga yang mendengar, ya, mendengar. Ini kriteria pertama. Karena apa yang kau dengar itulah akan menentukan kehidupanmu. Engkau bisa menang, bisa kalah, engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa berdiri tegak atau engkau bisa jatuh, engkau bisa hidup, engkau bisa mati. Ingat, semua ini tergantung apa yang kau dengar, saudaraku. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, juga tergantung apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar itulah sangat menentukan kehidupanmu, juga sangat menentukan masa depanmu. Ingat bahwa iman itu datang dari kita mendengar firman Tuhan. Jadi sudah bisa dipastikan orang Kristen yang banyak mendengar firman Tuhan, maka sebanyak itulah imannya akan kuat, imannya akan bertumbuh, saudaraku. Tapi kalau orang Kristen sedikit dengar firman Tuhan, sedikit juga imannya bertumbuh. Apalagi kalau dia tidak pernah dengar firman Tuhan, itu paling berbahaya, saudaraku. Itu akan membuat dia lemah, membuat dia akan mudah tersesat, mudah digerus, mudah dipengaruhi, mudah bisa dibelokkan dari jalan-jalan Tuhan, sehingga akhirnya dia binasa, Bapak Ibu ya. Itu sebagai akibat orang tidak mendengar firman Tuhan. Nah, penting. Malam ini kita belajar saudara cara mengalami pengalaman roh Pentakosta. Yang pertama, dia adalah orang yang mendengar firman. Mendengar firman ini penting ya, firman yang disampaikan dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama mereka berbicara atas nama Tuhan. Ketika perjanjian baru Yesus datang, Tuhan pakai rasul-rasulnya untuk berbicara juga
atas nama Tuhan. Mereka berbicara atas nama Tuhan. Tuhan pakai mulut mereka untuk berbicara. Dan itu terjadi di hari Pentakosta. Rasul Petrus, saudaraku, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel di Perjanjian Lama. Ya, jadi ini Bapak Ibu, Tuhan sampai hari ini masih berfirman dengan perantaran hamba-hamba Tuhan, baik Nabi maupun Rasul, saudaraku ya. Jadi saya percaya seorang hamba Tuhan itu tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan itu adalah Tuhan sendiri yang menyuruh dan kita semua perlu mendengar. Karena apa yang kita dengar ini itu sangat menguntungkan kita, itu sangat membawa dampak yang positif, itu sangat bermanfaat bagi diri kita selaku. Sehingga kita yang susah tidak susah lagi, sehingga kita yang lemah tidak lemah lagi, kita yang gampang putus asa tidak putus asa lagi, kita yang takut sekarang tidak takut lagi. Kenapa? Karena kita mendengar firman Tuhan. Kalau engkau dengar perkataan si A, perkataan si B, engkau dengar dokter vonis ibu penyakitmu ini parah, tidak ada obat menyembuhkan. Hatimu bisa ciut, hatimu bisa khawatir, hatimu bisa takut. Dan itu menyebabkan engkau mulai kehilangan iman. Sehingga engkau mudah gampang putus asa. Kenapa? Karena orang tidak mendengar firman, dia dengar perkataan manusia. Hidup saudara bukan ditentukan dari apa kata manusia, tapi hidup saudara ditentukan dari apa kata Tuhan. Bilang amin. Siapa percaya malam ini hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Manusia mau ngomong apa tentang saudara, manusia boleh mengatakan yang negatif, mengatakan jelek-jelek, mengatakan yang buruk, yang tidak baik tentang diri saudara. Tapi ingat, nasib saudara, kemenangan saudara masa depan bukan ditentukan dari perkataan mereka, tapi ditentukan dari apa yang menjadi perkataan Tuhan. Katakan amin. Boleh periksa ke dokter waktu sakit, tapi ingat, saudara tetap punya iman pada Yesus, bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Katakan amin. Dokter bisa sakit, dokter bisa mati, karena dokter juga manusia, ya. Tapi kita nggak salah juga, kita perlu ke dokter. Tapi ingat, waktu engkau ke dokter, engkau perlu minta Tuhan memberi engkau kekuatan, memberi engkau kesembuhan melalui dokter, ataupun langsung tanpa dokter pun mujizat bisa terjadi. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui roh Pentakosta ini, mengalami roh Pentakosta? Yang kedua, setelah dia mendengar, ini dia, lebih dalam lagi ya, kita lihat. Dia adalah orang yang menerima apa, saudaraku? Dia menerima pencurahan roh Tuhan atau Roh Kudus ke atas semua usia orang pilihan Allah. Nah, di situ ada mulai dari anak-anak, kemudian orang-orang muda sampai orang-orang tua. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka mulai menerima akan pencurahan Roh Kudus itu. Kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ini Tuhan mencurahkan rohnya, Roh Kudus di hari Pentakosta untuk semua orang ini dalam berbagai usia. Ada yang usia kategori anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kemudian teruna-terunamu, saudaraku. Orang-orang yang usianya di atas anak-anak ya, agak dewasa sedikit. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah orang-orangmu yang tua. Jadi untuk anak-anak ini, laki-laki dan perempuan, mereka bernubuat. Kemudian untuk teruna-teruna ini mereka mendapatkan penglihatan-penglihatan. Lalu juga untuk orang-orang tua, apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapat mimpi. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan bisa bicara kepada seseorang melalui apa, saudaraku? Melalui nubuatan, bisa mendapatkan melalui penglihatan, kemudian bisa melalui mimpi, saudaraku. Itu Tuhan bicara, Bapak Ibu sekalian. Kepada masing-masing orang beda-beda pengalamannya. Saudara kasih Tuhan, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan bicara kepada saya lewat mimpi. Waktu saya bermimpi, itu satu kawasan yang hijau, kawasan yang subur sekali. Saya tanya, itu negeri apa, Tuhan? Roh Kudus beritahu, itulah Israel. Sejak tahun 1997 waktu saya dapat mimpi itu, saya berdoa memberkati bangsa Israel. Dari tahun 97, kemudian 98, 99, lalu tahun 2000,
Tuhan bawa saya pergi ke sana, saudaraku. Jadi itulah Tuhan menggenapi semuanya, ya. Tuhan punya cara untuk menyatakan rencananya, tujuannya lewat berbagai macam cara. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat nubuatan, saudaraku. Dan itu memang Tuhan sedang berkarya seperti itu. Amin. Nah, mari kita lihat. Inilah pengalaman Pentakosta, saudaraku, ya. Jadi orang-orang yang mengalami Roh Pentakosta itu bukan cuma dia yang mendengar firman saja, dia juga yang kedua yaitu dia juga menerima pencurahan, ya, Roh Kudus. Karena apa yang kau terima itu akan menjadi kuat. Sebaliknya apa yang kau tolak, engkau tidak terima itu makin lemah dan tidak akan pernah terjadi sesuatu apapun. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu, saudaraku, untuk bergerak dalam kekuatan roh, karunia roh di sini, ya. Karena karunia roh ini yang membuat kita punya pergerakan makin hebat, saudaraku, di dalam Tuhan. Amin. Padahal kita manusia, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita merasa tidak berdaya, tapi ketika karunia-karunia roh itu datang, membuat kita menjadi kuat, membuat kita jadi mampu menghadapi setiap situasi apapun. Kita lihat yang ketiga, saudaraku, ini dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapakah orang yang mengetahui pengalaman Pentakosta, roh Pentakosta dengan Tuhan? Kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang mengobarkan karunia Roh Kudus. Ya, dia orang yang mengobarkan karunia Roh Kudus ke atas setiap laki-laki dan perempuan. Jadi karunia Roh Kudus itu harus dikobarkan. Sementara talenta itu harus diperlabakan, ya. Mari kita lihat. Ya, yang pertama langkah-langkahnya apa tadi? Mendengar. Setelah engkau dengar, yang kedua engkau menerima. Setelah engkau terima, sekarang engkau kobarkan. Jadi jangan didiamkan, harus ada action, ada tindakan nyata, saudaraku, ya. Diaktifkan karunia-karunia itu, jangan didiamkan, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 18. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Dan mereka akan bernubuat, saudara. Jadi karunia itu diberikan dan langsung dipraktekkan, langsung diaktifkan, ya. Ada action, saudaraku. Bukan didiamkan, bukan disimpan, bukan dibiarkan, tapi harus diaktifkan, saudaraku. Harus dikerjakan sehingga karunia itu makin kuat di dalam diri saudara, ya. Jadi kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, saudara dapat karunia berbahasa roh, terus diaktifkan, ya, saudara. Karunia itu penting. Atau saudara dapat karunia misalnya mimpi atau penglihatan, minta Tuhan teruskan itu, saudara latih itu, berlatih terus sampai karunia-karunia itu dipertajam. Jadi bagus, jadi semakin indah, Bapak Ibu sekalian, semakin peka dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan dikerjakan. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Jadi sudah tahu urutannya, ya, saudaraku. Yang pertama apa tadi? Setelah saudara mendengar firman Tuhan, yang kedua saudara menerima, ya, menerima apa yang disampaikan itu. Baru yang ketiga saudara mulai kobarkan, ya, saudara mulai aktifkan, saudara mulai menggerakkan karunia itu. Saudara mulai terus membuat karunia itu menjadi hidup di dalam diri saudara, ya. Itu maksudnya. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui bagaimana? Dia mengakui bahwa firman Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Kita lihat di ayat yang ke-16, Kisah Rasul 2 ayat 16. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Amin. Amin. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan siapa? Nabi Yoel. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama oleh Nabi Yoel, itu sudah digenapi di perjanjian baru. Tepatnya di hari Pentakosta, dan mereka semua mengalami pengalaman Pentakosta, ya. Mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai orang tua, saudara. Mereka mengalami pergerakan Roh Kudus, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Dahsyat sekali, saudara. Apa yang Tuhan firmankan itu semuanya pasti digenapi. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua dari Roh Pentakosta ini. Mari kita lihat. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bergerak dalam karunia
rohnya masing-masing. Jadi dia dapat karunia penglihatan, dia bergerak di karunia penglihatan. Dia dapat karunia bernubuat, dia bergerak dalam karunia bernubuat. Dia mendapatkan karunia mimpi, dia bergerak dalam karunia mimpi. Jadi bergerak di jalurnya masing-masing. Dan kalau dia setia dengan Tuhan, walaupun dapat satu karunia, karena dia setia, dia taat pada Tuhan, Tuhan bisa tambahkan karunia yang lain lagi. Katakan amin. Ada orang dapat 1, dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat macam-macam, tapi mereka harus kobarkan, mereka aktifkan, ya. Dapat talenta juga begitu, talenta harus diperlabakan, jangan didiamkan, saudaraku. Baru bisa berkembang karunia itu. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan Sampai di sini dulu, Bu. Sampai di sini dulu. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini karunia. Karunia bernubuat. Mari kita lihat, lanjut. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Oke, sampai sini. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi siapa yang dapat penglihatan? Teruna-teruna. Teruna-teruna ini orang-orang di atas usia anak-anak ini, ya. Anak-anak ini usia sekitar dari mungkin 2-3 tahun, ya, sampai dengan yang anak-anak seusia 9 tahun atau 10 tahun mereka bernubuat. Baru kemudian teruna-teruna ini mendapatkan apa? Mendapatkan penglihatan. Terus lanjut, Bu. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Jadi di ayat ini ada 3 karunia yang muncul. Karunia apa tadi? Bernubuat. Kemudian karunia apa lagi? Penglihatan. Lalu karunia mimpi. Saudaraku, sebenarnya ada 9 karunia Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau setia dengan Tuhan, apa susahnya Tuhan memberikan karunia ini bagi saudara? Tuhan tidak akan memberikan karunia kepada sembarangan orang. Orang yang hanya asal-asalan, orang yang hanya sambil lalu, orang yang tidak memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan, tidak akan pernah bisa. Tapi kalau orang yang benar-benar punya komitmen dengan Tuhan, yang serius dengan Tuhan, dia pasti dapat karunia-karunia ini. Nah, malam ini saya ingin bertanya berapa banyak saudara mau mendapatkan karunia-karunia seperti ini. Yang mau mendapatkan, lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu. Keseriusan saudara, kesungguhan saudara menentukan dia dapatkan kesembuhan, saudaraku. Padahal dia sudah berobat, sudah habis. Dia berobat ke dokter A, B, C, ke tabib A, B, C, ke orang-orang pintar yang bisa diharapkan bisa menyembuhkan. Ternyata kesembuhan tidak dia dapatkan. Sampai dia mendengar berita tentang Yesus, imannya bangkit. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan ternyata dia sembuh. Dan apa bisa kita pelajari dari kisah ini? Keseriusan seseorang, keseriusan wanita ini, perempuan ini, membuat dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Saya yakin saudara juga untuk mendapatkan karunia-karunia ini, buktikan kesungguhanmu, kesetiaanmu, baru Tuhan memberikan karunia ini, saudaraku. Tuhan tidak sembarangan memberikan karunia kepada orang yang biasa-biasa. Kalau orang itu serius, Tuhan lebih serius lagi memberikan kepada dia. Amin. Tuhan itu murah hati kok, ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Dari pengalaman Pentakosta ini, saudaraku, Roh Pentakosta ini, mari kita lihat yang ketiga. Saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini luar biasa, ya. Dia akan bergerak dalam karunia. Karunia apa, saudaraku? Karunia bernubuat. Mari kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 2 ayat 18. Kisah Rasul 2 ayat ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Amin. Dan mereka akan bernubuat. Siapa yang bernubuat di sini? Tadi di ayat sebelumnya, ada kan itu anak-anak laki-laki dan perempuan. Mereka bernubuat. Nah, di ayat 18 ini, saudaraku, juga hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi saudara-saudara, 2 ayat ini menunjukkan ada 2 karunia yang muncul, ya.
dua karunia yang dikatakan bahwa itu karunia bernubuat, baik untuk anak-anak dan juga atas hamba-hamba Tuhan laki-laki dan perempuan. Jadi saudaraku, bernubuat, karunia bernubuat ini dua kali disebutkan dalam dua ayat ini, ayat 17, ayat 18. Sementara yang teruna-teruna mendapatkan apa? Karunia apa? Penglihatan. Lalu orang-orang tua mendapat karunia apa? Mimpi. Tapi yang bernubuat ini anak-anak dan juga hamba-hamba Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa karunia bernubuat ini penting. Nah, tanpa kita sadari, saudaraku, sebenarnya kalau kita perhatikan doa profetik yang kita naikkan itu, Bapak Ibu, kepada para petugas yang mendapatkan jadwal untuk menaikkan doa profetik, itu tanpa Anda sadari, Anda sedang dilatih Tuhan untuk bergerak dalam karunia bernubuat. Karena apa? Karunia bernubuat ini, dia membangun jemaat. Membangun orang banyak, bukan cuma dirinya, tapi membangun banyak orang di dalam sebuah kebaktian. Sehingga pada waktu dia bernubuat, misalnya seorang pendeta berkata, saya percaya malam ini Tuhan akan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, orang yang sakit waktu dengar Tuhan akan menyembuhkan orang sakit, langsung imannya bangkit dan dia berkata, amin. Atau dia berkata, I receive. Ya, misalnya seperti itu. Ada orang yang datang dengan beban berat, dengan pergumulan, dengan berbagai macam persoalan dalam keluarga, dalam keuangan ekonomi, dan tiba-tiba hamba Tuhan itu berkata, saya percaya malam ini ada kuasa Tuhan akan memberi pertolongan bagi saudara-saudara dalam pergumulan, dalam masalah keuangan ekonomi, dan masalah dalam rumah tangga. Pada waktu orang mendengar kata-kata seperti itu, kata-kata yang membangkitkan iman, imannya bangkit dan dia berkata, amin, atau dia berkata, I receive. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, makanya doa profetik ini sangat-sangat powerful, sangat berkuasa. Nah, kita lihat di Indonesia, contoh ini saudaraku. Yang tahun-tahun sebelumnya, berapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu, kalau kita kilas balik, itu teroris saudaraku ya, itu muncul dan mereka teror bangsa kita ini. Satu persatu saudaraku, otak pelaku kejahatan ditangkap saudara-saudara ya oleh Densus 88. Ini kenapa? Sebagai jawaban doa yang kita naikkan, doa profetik itu saudaraku. Orang-orang yang berusaha untuk melakukan hal yang jahat di negeri ini, Tuhan sedang berurusan dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendengar doa profetik yang kita naikkan. Ini adalah sebuah nubuatan, saudara. Ya, makanya bersyukur sekali Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan diri saudara sendiri? Pada waktu engkau sakit, apa yang harus engkau katakan? Kau bilang gini, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Ya, pada waktu engkau dalam persoalan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, kau berkata begini, aku percaya Tuhan pasti menolongku. Aku percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan bagiku. Aku percaya Tuhan sudah mendengar doaku. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang positif itu doa yang engkau naikkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, hidup mati kita dikuasai lidah. Kalau engkau katakan yang positif, engkau katakan yang baik, engkau katakan yang benar, yang tepat, maka itu akan menentukan kehidupanmu ya. Jadi ingat, hidup mati kita dikuasai lidah saudaraku. Jadi kata-kata doa profetik itu sangat penting sekali yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian ya. Sebelum kita menutup, saudara, saya akan berdoa untuk peneguhan firman ini. Saudara, saya masih ingat suatu hari almarhum terkasih Oma itu, karena saya waktu masih kecil ya, namanya anak-anak itu suka berulah, suka bikin sesuatu yang orang tuanya bisa marah, bisa jengkel. Dan pada waktu itu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dibilang nanti kamu pergi dan nanti kamu ditabrak mobil. Gak lama kemudian, gak tunggu hitungan 1 jam, 2 jam, tidak. Baru sampaikan sebentar aja. 5 menit kemudian, pada waktu saya di jalan sama menyeberang, itu mobil langsung nabrak saya, lindas perut saya sampai maaf kata itu saya kencing di tempat saudara-saudaraku. Pada waktu dia lagi duduk, lagi asik ngobrol dengan saudara, orang di rumah, ada tetangga datang kasih tahu, tante, John ada di rumah sakit. Hah, kenapa? Dia ditabrak. Wow, saat itulah orang tua sadar, dia pergi ke rumah sakit, lihat saya sudah di rumah sakit, sudah diinfus saudaraku. Dan dia sadar bahwa kata-kata itu jangan sampai mengucapkan kata-kata negatif. Sebagai orang tua yang baik, mari kita katakan hal-hal yang positif bagi anak-anak kita ya. Bagi orang-orang kita sayangi.
Meskipun mereka menjengkelkan atau mungkin mereka berulah, tapi kata-kata yang baik engkau ucapkan pada mereka itu doa. Dan apa yang kau ucapkan itu pasti terjadi suatu. Nah, karena itu kita mulai sadar ya, hati-hati dengan kata-kata di sini. Makanya kita doa profetik ini melatih kita untuk bernubuat, berkata-kata yang positif, yang benar, supaya kita bisa mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita sekalian pada malam ini. Baiklah saudara, kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dan nanti setelah Bapak Lukas menaikkan doa peneguhan firman, ya, saya ingin mendengarkan kesaksian Ibu Kesia bahwa apa yang dia rindukan, yang kita doakan, ternyata Tuhan sudah menjawabnya. Ya, silakan Pak Lukas Krisnanto. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Kami boleh menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini yang baru, yaitu mengalami roh Pentakosta dalam kehidupan kami. Yaitu kami harus mendengar akan firman-Mu, menerima pencurahan akan roh Kudus-Mu dalam hidup kami, dan hidup kami harus mengobarkan karunia roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami dengan baik dan benar, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa roh Kudus-Mu ini, kuasa roh Pentakosta itu mengalir di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh menjadi saksi terang, garam, buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu Pastor John Semurana lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Tambah-tambahkan hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan, agar biar firman yang ditaburkan setiap hari baru buat kami terima dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya, dan juga kami yang hadir pada ibadah malam hari ini. Terpujilah Kau selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih Pak Lukas. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Kesia Wilichan yang kemarin dia baru kasih info ke saya bahwa ternyata yang kita doakan di dalam ibadah Zoom. Ya, silakan Bu Kesia. Ya, salam Pastor, salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, shalom. Ya, malam yang indah, yang sangat luar biasa. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita itu berharap sama Tuhan, kita itu akan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan itu sangat luar biasa, karena saya itu berserah sama Tuhan. Dan saya pun berterima kasih kepada Pastor John untuk dukungan doa buat saya. Setelah itu saya saya secara pribadi saya pun ya berpuasa di saat hari Minggu pun saya tanggal 24 saya berpuasa secara pribadi jam 6 sampai jam 6, dan saya tanggal 25-nya bangun pagi setengah 11 saya sama Tuhan bilang gini, terima kasih, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Berterima kasih Engkau telah memberikan kesempatan untuk hirup udara yang baru, napas baru, berikanlah urapan yang baru ke saya sama Tuhan. Saya hari ini Tuhan, saya berharap dan saya mendapatkan kabar yang baik dari Tuhan secara pribadi. Itu setelah itu jam sore saya dapat kabar kalau visa saya itu turun gitu. Itu sangat luar biasa di saat aku lagi jalan di sekitar Sansoipo. Jadinya saya itu kayaknya gimana gitu ya. Setelah itu dapat kabar lagi nanti kamu tanggal 5 masuk kerja gitu. Dan di saat itu semuanya itu sudah dirancangan Tuhan, sangat luar biasa. Dan awalnya itu tanggal 12 nenekku tidak ada, meninggal dunia. Dan setelah itu saya laporan ke agent. Di saat itu saya, gimana kamu mau nggak job ini jaga anak 3 gitu? Oh saya nggak mau gitu. Nenek nggak mau, dia bilang gitu. Terus ada ini kucing sama opa oma mau nggak? Iya tak coba. Terus gimana kamu bertemu dengan dia? Kamu mau ngambil hari apa? Saya menentukan hari Sabtu tanggal 19. Nah itu sangat luar biasa. Saya tuh sebetulnya
nggak mau untuk sama opa oma ini untuk menandatangani, tapi oma itu merangkul saya, menggoyang-goyangkan badan saya, ayolah tanda tangan buat aku. Jadinya aku tersentuh, hati saya itu apa ya, tersentuh, menangis gitu loh, menangis. Di saat itu pas waktu itu hujan deras di situ itu. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya masih enggan gitu, nggak mau tanda tangan gitu, agak-agak gimana gitu ya, saya nggak langsung saya itu harus tanda tangan gitu, nggak, saya harus memikirkan 2 kali lipat gitu. Nah tapi setelah saya tanda tangan, hujan itu reda, itu sangat luar biasa. Aku nggak tahu ya apa, semua itu mujizat Tuhan itu kadang-kadang itu sampai saya tuh nggak apa ya, nggak peka gitu. Tapi aku minta Tuhan itu, pekakanlah pikiran saya Tuhan. Bahkan saya itu setiap baca firman itu, saya minta tuntunan Tuhan sebelum membaca firman itu. Akhirnya apa yang aku firman Tuhan itu semakin berhari tambah hari itu akan firman itu mengingatkan saya, oh iya ini sisilah ini, tapi saya itu ingat gitu, sedikit banyak itu ingat. Ini sangat luar biasa Tuhan itu memakai kehidupan saya. Bahkan saya semuanya ini sudah di rancangan Tuhan. Bahkan saya itu dibawa ke zona yang tidak nyaman. Sebetulnya saya itu di Jawa Mata itu sudah zona yang nyaman, tapi terus nenek ini 7 tahun 4 bulan ternyata nenek sudah nggak ada. Ini pun saya apa ya, maksud jatuh bangun gitu. Nenek mengajarin saya, mendidik saya, nggak boleh apa ya, maksudnya tuh menghemat gitu. Jadi saya tuh belajar dari sini, dari nenek ini. Dan puji Tuhan semuanya ini, bahkan saya itu menunggu visa, saya dikasih kesempatan masih 1 bulan lebih, dan saya pun nanti tanggal 2 keluar dari tempat ini, dan tanggal 5 saya bekerja ke tempat yang baru. Itu sangat luar biasa, Tuhan memakai siapapun untuk menolong saya, karena saya secara pribadi taat setia sama Tuhan, dan saya minta sama Tuhan, tolong Tuhan pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak saya gitu saya. Dan saya pun sama Pastor John, bersama keluarga besar Bu Sinta yang mendampingi Pastor John, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan bisnisnya dibuat berhasil. Dan terima kasih untuk tim yang mendoakan saya di Zoom atau di pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor waktunya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat sebuah jawaban doa untuk Ibu Kesia Billy Chan ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya, ini semua adalah karya Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, besok pagi saya akan bicara tentang sebuah tema, yaitu rahasia Pentakosta menjelang Yesus datang ya. Dan ini pasti ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan malam ini ya. Ya, kembali kepada host kita. Tuhan berkati Bu Kesia dan Pak Lukas. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ibu Eliata. Terima kasih kepada Ibu Eliata yang telah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Bapak Lukas yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terima kasih atas kesaksiannya dari Kesia. Tuhan Yesus terus memberkatinya. Amin. Dan amin. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, dijauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya.
Silakan Ibu Janjuk. Ya, terima kasih Bu Ros. Shalom, Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan air receive. Mari kita yakini dan mengaminkan doa profetik ini sesuatu pasti terjadi. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Naik Pak John, belum. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Lambat. Naik Pak John. Iya, lambat. Kayak seperti lemot. Okay. Ya. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Oh, okay. Iya. I receive. Ya. Pemerintah Indonesia adalah Soal orang-orang signal tunduk ini, pada ya. otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Ya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya
orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Hilang. Bentar, ini ada catatan yang ngambil nggak bisa. Nggak ada suara ya, Bu Ros? Iya, kayaknya sinyal ya. Ya, mohon maaf ada Iya, sedikit gangguan iya ya. betul. Oke. Iya. Yes. Ya, bisa dilanjut ya, Bu. Iya, Ya. saya mau ngambil catatan keburu Pak. Oke. Iya, iya. Ya. Sudah bisa ya, Bu. Iya. Diulang dari atas atau bawah ini, Pak John? Ya, boleh. Oh ya, bawahnya. Yang mana, Pak John? Ya, ini. Yang ini terakhir ya. Ya. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John, sama-sama. Amen. Ya, Oke. terima kasih kepada Ibu Janjuk yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ya, sekarang kita Boros, terima sampai kasih. Ya. sama-sama. Sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina. Ibu Ratna Marlina ya. Ya. Silakan Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Bu Rusolin. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Marilah bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023.
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 30 bulan 9 2023, Evangelis Dr. Randa ADC GLT Sudarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang Amin. meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina, SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dan Bu. sekarang, ya sama-sama. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator, Ibu ADC, yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Biasanya ya kita mengucap syukur, kita akan mengakhiri ibadah dan kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya buat Ibu Rosalin, Ibu Jaju Koswandi, juga Ibu Ratna Marlina, yang sama-sama semua kita melayani di ibadah Zoom malam hari ini. Juga Pak Lukas dan Ibu Elis Atta yang sudah ambil bagian doa dalam ibadah Zoom ini. Dan tak lupa terima kasih ya Pak John untuk firman kebenaran Tuhan yang sudah kita terima dan menguatkan kita semua malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang hadir malam hari ini, pastikan kita semua diubahkan oleh firman yang barusan kita dengar ya Bapak Ibu, karena firman itu mengubah kehidupan kita, terlebih mengubah hati kita, karena Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin sebagai host malam hari ini. Kembali ke Ibu Rosalin, silakan. Ya, oke, terima kasih Ibu ADC. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat oleh dari Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin. Mari saat kasih Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini ya, untuk Tuhan sebagai doa kita bahwa mujizat masih ada ya dalam kehidupan kita semua yang percaya. Amin. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah di dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kita semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari siapkan hati kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini dan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Oh, Yesus. Mari katakan sama-sama di dalam Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman.
oleh perkataanmu. Mari yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari percaya kedua tangan sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, untuk diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin akan firman Tuhan. Oh Yesus, ku yakin firman-Mu jawaban bagiku, yakin saat Kau berfirman ku menang, saat Kau bertindak. Mari dengan iman katakan sama-sama, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami percaya kami aman di tangan-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Bersama katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat. Haleluya, Kau yang mengangkat kami dan memulihkan kami Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sampai kita berpuji, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya bagi 9 ayat yang ketiga. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan sembuhkan kami Tuhan, berkati kami Yesus. Haleluya, oh amin, amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, oh praise the Lord.
Malam ini hendak memberkati kita sekalian, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, malam ini sebelum kami berpisah, satu dengan yang lain turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat semua yang sudah hadir di malam ini. Ketika nama saudara disebutkan malam ini, percaya hadirat kuasa Roh Kudus, mujizat Tuhan mulai terjadi, menyembuhkan, menguatkan, memberkati, memberi kekuatan, kemenangan di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan berkati Pak Lukas di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Kesia Wilichan, berkati Ibu ADC, berkati Ibu Rosalin, berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, berkati Ibu Ratna Marlina, berkati juga Ibu Marta, berkati juga Ibu Sinta, berkati juga Ibu Elis, berkati juga anak-anak terkasih dalam nama James, Cindy, Johan, dan berkati mereka semua yang hadir malam ini. Percaya tidak ada satupun yang luput daripada berkat Tuhan. Semua yang hadir, Ibu ADC dan semua tim yang sudah melayani malam ini sudah diberkati Tuhan. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, bagaimana Tuhan sudah menjawab permohonan doa Ibu Kesia Wilichan, Tuhan juga menjawab permohonan anak-anakmu yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah bisnis, pekerjaan, masalah urusan anak, mantu, cucu, mertua, sudah Tuhan selesaikan malam ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, semua mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, Doanya. Bu Kesia Wilichan. Selamat malam. Ya. Tuhan Yesus Terima kasih, Bu memberkati. ADC, Bu Selamat malam, Bu Rosalin, Bu Cinta. Jajuk. Ya, Bu terima kasih Pak ADC, John. Bu Berkati ya. Rosalin, Tuhan berkati. Bu Amin. Jajuk, ADC, Elisata, Pak Tuhan berkata ya. Lukas, Bu Bu Sinta, Ratna, Bu Bu Marta, Elisa, Sampai jumpa lagi Bu Marta, Tuhan Bu berkati Tuhan Bu Yesus Eli. Kesia, Bu Eli memberkati. Salam buat Atma. keluarga di sana ya, di kota Parepare. Ya. Berkati semua untuk anak-anak di sana ya. Tuhan berkati, semangat ya Bu. Ya. Ya Pak Lukas, Ibu Tuhan Yayu. berkati. Bu Ratna Marlina, sampai jumpa ya. Ya, Makasih Bu Rosalin. ya Amin. sama-sama Bu Eli Atma. Ya, Tuhan God berkati bless you semuanya. all. God bless you all. Bye-bye. Selamat beristirahat. Ya, selamat siang Bu Rosalin. Ya. Salam buat Pak Brody Ya. dan anak-anak semua ya. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. semuanya. Bye-bye. Sama-sama Pak John. Amin. Oke, bye. Bye, Bu Ratna, Sampai Bu ketemu Elis. pagi. Sampai ketemu pagi. Tuhan berkati. Sampai Ya, ketemu. shalom. Ya, Ya. ya, shalom. Oke, ya, amin.